Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Bersama saya Hanida Marmuna Putri, mahasiswi FIP UNJ jurusan Manajemen Pendidikan kelas 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Materi kali ini, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai pengembangan produk baru. Yuk, kita simak videonya. Kemudian ada pengertian dari pengembangan produk. Nah, pengertian dari pengembangan produk ini adalah suatu strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, meningkatkan produk lama, memperbaiki produk lama, dan memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai suatu produk. Nah, pengertian ini juga, pengertian pengembangan produk adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi dari peluang besar, kemudian diakhiri dengan tahap produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Nah, kemudian ada tujuan dari pengembangan produk baru. Nah, tujuan ini ialah memaksimalkan hasil dari suatu produk atau memenangkan persaingan dan juga memberikan suatu hal yang lebih inovatif dan kreatif dari pengembangan produk yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya ialah ada yang dinamakan siklus hidup produk. Nah, pada siklus hidup produk ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Nah, dalam tahap perkenalan ini memperkenalkan produk yang akan kita perbaharui. Nah, seperti kita dapat menentukan tinggi rendahnya suatu variabel dalam sebuah pemasaran. Kemudian seperti harga, promosi yang dilakukan pada suatu siklus tahap perkenalan produk. Nah, dalam tahap perkenalan produk ini terbagi menjadi 4 strategi, yaitu strategi peluncuran atau rapid skimming, kemudian ada strategi peluncuran lambat atau show skimming, kemudian yang ketiga ada strategi penetrasi cepat atau rapid penetration, dan yang keempat ada strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Kemudian siklus hidup produk atau tahapan produk selanjutnya ada tahapan pertumbuhan. Nah, kemudian ada tahapan pendewasaan. Kemudian yang terakhir itu ada tahap penurunan. Kemudian ada 6 kategori produk baru. Yang pertama itu ada produk baru bagi dunia. Yang kedua ada lini produk baru, yaitu produk-produk yang baru dipasarkan bagi perusahaan namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada untuk pertama kalinya. Kemudian yang ketiga ada tambahan lini produk yang sudah ada. Kemudian yang keempat ada penyempurnaan produk yang sudah ada. Yang kelima ialah penempatan kembali posisi suatu produk. Kemudian yang keenam ada penekanan biaya. Ada proses keputusan pengembangan produk baru. Nah, pada proses keputusan ini terbagi menjadi 8 proses. Proses yang pertama ialah menciptakan ide suatu produk. Kemudian tahapan yang kedua ialah menyaring atau memilah-milih ide terhadap ide produk sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat, ada pengembangan strategi pemasaran. Kemudian yang kelima, ada analisis bisnis. Yang keenam, ada pengembangan produk. Yang ketujuh, ada uji pemasaran dalam skala kecil. Kemudian yang kedelapan, ada komersialisasi. Apakah suatu produk ini dapat dikomersilkan kepada masyarakat atau tidak. Kemudian selanjutnya ada alasan-alasan mengapa suatu produk tidak berhasil atau gagal. Yang pertama itu karena top eksekutif mungkin memaksakan gagasan favoritnya, tapi di sisi lain ternyata gagasannya tersebut tidak masuk dalam segmen pasar. Kemudian yang kedua itu ada ide bagus tetapi perkiraan atau anggaran atau rancangan yang dibuat itu pasarnya terlalu berlebihan gitu. Kemudian yang ketiga, produk tidak dirancang dengan baik. Yang selanjutnya itu ada faktor penghambat pengembangan produk. Nah, faktor pengembangan produk ini seperti kekurangan gagasan mengenai produk, kemudian pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang cukup luas, kemudian ada kendala sosial dari pemerintah. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk pemaparan mengenai materi pengembangan produk baru yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.